Baik Bapak Ibu peserta PPG yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas lokakarya hari ke-6, yaitu pengembangan materi LKPD dan media belajar. Jadi untuk hari ke-6 ini, modul KB ke-5, Bapak Ibu akan mengerjakan 3 lembar kerja, yaitu 5A menyusun pengembangan materi pembelajaran, 5B menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan 5C menyusun media digital sebagai sumber belajar atau video sumber belajar. Jika kita lihat pada modulnya, di modul terdapat materi tentang itu, yaitu pada KB5 ya. Di sini ada salah pengetikan. Harusnya KB5 tentang pengembangan materi dan media pembelajaran halaman 101 dan seterusnya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu terlebih dahulu membaca modul KB5 ini tentang pengembangan materi dan media pembelajaran dengan baik. Silahkan dibaca tentang apa itu materi pembelajaran ya, mengapa harus menyusun materi ajar, nah apa jenis-jenis materi ajar itu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini menuntut guru untuk kreatif dan inovatif, termasuk dalam menyusun materi ajar. Jadi guru tidak melulu terpaut pada materi yang disediakan oleh buku guru, tetapi guru harus kreatif dalam mengembangkan materi ajar sesuai dengan konteks sekolah atau siswa di sekolah masing-masing. Nah, di sini di lembar kerja Bapak Ibu nanti akan diminta mengembangkan materi ajar ya, berdasarkan template yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu akan diminta memilih satu materi ajar ya. Sebaiknya materi itu dipilih berdasarkan kelas yang Bapak Ibu ampu dan yang akan digunakan nanti untuk pengembangan modul ajar pada tugas LK9. Dan modul ajar nanti juga akan digunakan Bapak Ibu untuk PPL nanti di sekolah. Jadi silahkan pilih satu materi di semester genap ini ya, karena Bapak Ibu nanti PPL itu bulan November ya, bulan November ya, betul ya, bulan November. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih atau cari kira-kira materi apa yang diajarkan pada bulan tersebut ya. Nanti silahkan lihat program semester yang ada di sekolahnya. Nah, jika sudah memilih satu materi, tetapi ini sebenarnya hanya untuk latihan saja, tetapi kalau memang ini materinya bisa relevan untuk PPL nanti, dikembangkan dalam modul ajar dan PPL nanti akan lebih baik lagi karena akan sangat membantu. Jadi sebenarnya tugas-tugas pada LK ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari LK1 sampai dengan LK11 itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga antara satu LK dengan LK yang lain itu saling terkait dan saling berkesinambungan ya, saling berhubungan. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih satu materi, kemudian dari CP yang Bapak Ibu sudah buat sebelumnya, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengembangkan materi itu sesuai dengan template-nya. Nah, materinya tentang apa? Nah, di sini contohnya sudah ada disertakan di bawah ya. Misalnya materinya tentang aku citra Allah yang unik ya. Ini untuk SD kelas 4 ya. Lalu ada kolom sebelahnya itu apa ya? Apa itu berkaitan tentang, di sini sudah ada penjelasan juga keterangannya ya. Apa ini menyangkut keluasan materi ya, artinya konsep atau sikap atau keterampilan apa saja yang ingin disampaikan kepada siswa melalui materi tersebut ya. Jadi apa ini menyangkut keluasan, apa saja yang mau disampaikan terkait tentang materi tersebut. Nah, Anda boleh menuliskan misalnya di sini contohnya, karena materi yang tentang aku citra Allah yang unik, maka apa ini misalnya tentang pengertian manusia sebagai citra Allah ya, menceritakan kisah penciptaan, lalu sikap manusia atas dirinya sebagai citra Allah dan lain sebagainya. Kemudian kolom sebelahnya itu adalah mengapa. Nah, mengapa ini berkaitan dengan alasan rasional atau latar belakang kenapa materi dan kompetensi tersebut perlu diajarkan kepada siswa. Mengapa penting? Mengapa perlu materi itu disampaikan untuk mencapai CP? Nanti silakan Bapak Ibu berikan argumentasi Bapak Ibu di kolom mengapa ini ya. Jadi mengapa itu terkait tentang mengapa kok materi ini penting untuk pencapaian CP, mengapa perlu disampaikan kepada siswa. Lalu kolom sebelahnya itu bagaimana ya. Nah, bagaimana ini berkaitan tentang pertanyaan teknis atau praktis tentang cara teknik
guru dalam mengelola dan menyampaikan materi tersebut kepada siswa supaya materi itu dapat tersampaikan dengan baik. Jadi materi itu nanti disampaikan kepada siswa di kelas itu bagaimana? Apakah dengan hanya sekedar diceritakan secara lisan, atau mungkin dengan cerita bergambar, atau dengan PowerPoint, atau dengan video, atau dengan game. Nah, nanti silahkan diuraikan ya, bagaimana ini berarti hal teknis. Teknis tentang bagaimana materi tersebut nanti akan disampaikan. Kemudian kolom sebelahnya yang terakhir itu untuk apa? Nah, untuk apa ini berkaitan dengan tujuan materi tersebut diajarkan untuk mencapai TP atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga dapat memasukkan kompetensi atau KKO ya, kata kerja operasional yang diharapkan diperoleh atau dicapai oleh siswa setelah mereka mendalami materi tersebut. Ya, jadi silahkan di sini Bapak Ibu uraikan, deskripsikan. Ya, tujuan materi ini disampaikan untuk apa ya? Beda ya dengan mengapa tadi ya. Kalau mengapa itu kan alasannya, latar belakangnya. Kalau untuk apa ini tujuannya. Ya, tujuannya nanti Bapak Ibu bisa cantumkan juga di sini KKO-nya, kata kerja operasional. Setelah siswa mendalami materi tersebut, kompetensi apa yang dapat mereka peroleh ya? Misalnya memahami makna citra Allah ya, dapat menceritakan kisah penciptaan dan sebagainya. Nanti silahkan Bapak Ibu deskripsikan di sini. Nah, jadi silahkan itu untuk tugas LK5A. Selanjutnya LK5B, Bapak Ibu akan menyusun LKPD ya, itu lembar kerja peserta didik. Baik, kalau kita lihat struktur lembar kerja peserta didik dalam modul halaman 107 ya. Di sini dicantumkan ada minimal 6 komponen yang harus tercantum atau terdapat pada LKPD. Jadi tidak semua lembar kerja itu bisa disebut LKPD Bapak Ibu. Kalau kita biasa membuat itu biasanya hanya LKPD yang sederhana. Nah, untuk bisa disebut sebagai LKPD itu harus memenuhi persyaratan, yaitu paling tidak ada 6 komponen ini. Yang pertama, harus ada judul ya. Jadi lembar kerja itu harus ada judulnya. Misalnya lembar kerja peserta didik untuk kelas berapa, materi apa. Jadi harus jelas judulnya. Lalu petunjuk belajarnya. Jadi petunjuk belajar ini Bapak Ibu harus paparkan rambu-rambu cara menggunakan LKPD. Karena LKPD ini kan sebenarnya adalah panduan atau latihan bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi tertentu gitu ya. Jadi siswa diajar untuk bekerja secara mandiri, secara terbimbing ya, melalui lembar kerja. Nah, maka petunjuk belajarnya pun harus jelas. Siswa harus tahu cara menggunakan LKPD ini. Ya, karena guru di sini tidak terlalu banyak intervensi nanti. Maka petunjuknya pun harus jelas dan konkret. Lalu yang ketiga, komponen kompetensi yang akan dicapai ini juga harus jelas ya, harus terukur, harus konkret, harus objektif. Ya, kompetensi apa yang akan dicapai setelah siswa mengerjakan LKPD ini harus terukur, harus jelas dicantumkan ya. Kemudian komponen yang keempat adalah informasi pendukung ya, informasi yang perlu disampaikan kepada siswa, misalnya sumber belajar ya, referensi ya. Itu silahkan atau materi ajar yang relevan, yang berguna untuk siswa dalam mengerjakan lembar kerja itu silahkan disampaikan. Kemudian tugas dan langkah kerja. Nah, nanti silahkan diuraikan tugas dan langkah kerjanya secara sistematis begitu. Bagaimana cara mereka bekerja, alurnya bagaimana ya. Apa saja yang harus mereka kerjakan, itu juga silahkan diuraikan. Boleh dalam bentuk alur, tabel begitu. Dan yang terakhir adalah penilaian, yaitu komponen penilaian ya. Bagaimana nanti penilaian itu akan diolah. Bobotnya ya, struktur penilaiannya, komponen penilaiannya silahkan dicantumkan juga dengan jelas. Jadi ada 6 komponen dalam LKPD yang harus ada. Nah, nanti Bapak Ibu juga silahkan menyusun LKPD sesuai dengan template yang sudah disediakan. Nah, di sini ada 6 ya, judul, petunjuk belajar, CP dan TP yang ingin dicapai, kalau informasi pendukung, tugas dan langkah kerja, dan terakhir adalah penilaian. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sering ya mengerjakan LKPD ini, jadi nanti silahkan kembangkan. Tetapi dalam menyusun LKPD ini seharusnya sinkron dengan tugas sebelumnya. Materinya apa ya? Nanti materi itulah yang akan digunakan dalam informasi pendukung dalam LKPD ini. Jadi jangan materinya lain, LKPD-nya lain. Harus sinkron antara tugas 5A dan 5B.
Kemudian selanjutnya 5C, yaitu menyusun media digital atau video sebagai sumber belajar. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat modulnya, dalam modul kita bisa melihat ada beberapa jenis media ya, media yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Ada media auditif yaitu yang bersifat audio saja, visual itu yang hanya bisa dilihat saja ya, atau audiovisual yaitu yang menggabungkan kombinasi antara suara dan juga gambar. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan diminta ya dalam lembar kerja 5C menyusun media video sumber belajar. Jadi silahkan Bapak Ibu menyusun video pembelajaran ya yang menerangkan tentang materi tertentu. Misalnya Bapak Ibu mengajar tentang tadi materinya tentang citra Allah misalnya. Nah, silahkan video materi citra Allah itu dibuat video pembelajarannya. Bagaimana caranya? Misalnya Bapak Ibu membuat PowerPoint tentang citra Allah ya, dilengkapi dengan PowerPoint interaktif tentu saja, bukan sekedar PowerPoint yang isinya hanya tulisan semua, tetapi ada gambarnya, ada ilustrasinya ya, ada alat peraganya misalnya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu buat PowerPoint itu, kemudian Bapak Ibu tambahkan dengan narasi. Jadi tidak cukup PowerPoint Bapak Ibu. Kalau video berarti paling tidak harus ada gambar dan ada suara, begitu ya. Jadi Bapak Ibu seperti mengajar, tetapi yang disampaikan adalah materinya saja. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa di sini Bapak Ibu bukan membuat video praktik pembelajaran, bukan. Jadi Bapak Ibu tidak mengajar lalu direkam, bukan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu menerangkan tentang suatu konsep, suatu materi yang divideokan. Ya, tapi tentu saja video itu harus menarik. Maka tadi misalnya buat PowerPoint ya, lalu ditampilkan di slideshow-nya, ditampilkan lalu ditambahkan dengan rekaman suara. Syukur kalau bisa sambil ditampilkan wajah atau profil Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat contoh di YouTube, banyak sekali video sumber belajar yang beredar di dunia maya begitu. Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai contoh ya, tetapi dilarang mengcopy dari internet ya. Bapak Ibu harus menggunakan kreasi sendiri, mengkreasi sendiri sesuai dengan konteks materi yang Bapak Ibu sedang kembangkan ya. Jadi jangan mengcopy dari YouTube. Nah, kalau misalnya saya kesulitan menggunakan PowerPoint ya, karena saya masih harus belajar, bisa juga misalnya dengan rekaman dari handphone ya. Sekarang itu kan handphone semua sudah dilengkapi dengan kamera. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menerangkan suatu materi ya dengan misalnya memegang gambar atau memegang alat peraga, memegang model begitu, lalu menjelaskan materi kemudian direkam dengan handphone, itu juga bisa. Nanti diedit dulu ya, baru diupload di YouTube atau di Google Drive, kemudian di linknya nanti dipaste di sini ya, di paste di sini. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu membuat video yang menerangkan tentang materi atau konsep ya, yang berkaitan dengan tugas 5A tadi. Kemudian nanti diupload di YouTube atau di Google Drive, kemudian linknya dicantumkan di situ. Nah, ini memang agak berat bagi sebagian orang yang belum pernah mengenal teknologi ya, apalagi editing video begitu. Tetapi sebagai mahasiswa PPG, calon guru-guru profesional, Bapak Ibu harus bisa ya. Penguasaan IT adalah salah satu prasyarat yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah guru yang profesional. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk tugas 5A, 5B, dan 5C ini. Saya ingatkan kembali bahwa tugas ini akan linier ya, akan sinkron nanti dengan tugas 9, LK9 dalam menyusun modul ajar. Di mana materi ya, LKPD dan media yang Bapak Ibu susun di sini akan digunakan untuk modul ajar nanti dan akan digunakan untuk PPL. Maka silahkan disusun dengan sebaik-baiknya supaya dapat dimanfaatkan nanti dalam penyusunan modul ajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin disampaikan, jangan ragu untuk menanyakan kepada dosen maupun guru pamong di kelas lokakarya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.